dilema etika dan rujukan moral, Pak. Terima kasih atas kehadiran Ibu Agus Sumiani dalam rangka tentang etika dan rujukan moral. Silakan. Nanti ada beberapa pertanyaan, Pak, yang akan saya sampaikan ke Bapak. Dan yang pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Terima kasih. Yang saya lakukan yang pertama adalah sisi pemetaan, baik untuk guru, siswa, berkelas, berjurusan. Jadi dari masalah-masalah saya petakan dari beberapa. Pertama saya amati proses dia mengajar, tepat waktu, selesai tepat waktu dari sini. Kalau gurunya baik, gurunya tepat waktu, atau kehadirannya ditunggu oleh siswa, ya mudah-mudahan tidak dilematis. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Dalam mengambil keputusan ada dua yang amat permasalahan yang untuk nilai-nilai kebenaran. Yang pertama saya analisis. Jadi permasalahan itu saya analisis apa dampaknya, apa banyak mudaratnya atau manfaatnya. Contoh, saya menempatkan orang-orang untuk majukan sekolah. Jadi saya amati dari 0 sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Oh, Ibu Agus ini bagusnya di sini. Oh, jadi di sana. Ngajarnya bagaimana? Saya cross check dengan siswa, bagaimana Ibu Agus? Karena saya nyiapkan intel-intel terkhusus di sekolah ini. Ibu Agus ngajar 6 kelas. Tiap kelas itu mungkin kamu tidak tahu. Mungkin yang paling nakal saya wawancarai bagaimana karakter Ibu Agus. Oh, seperti itu Pak ya? Ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus dilema etika ini, Pak? Kalau dilema etika itu misal kalau masalah siswa itu langsung mulai dari gurunya, dari guru koordinasi dengan wali kelas dengan guru bimbing, naik lagi baru ke kapro, kita harus mulai prosedur. Terakhir, kalau sudah tidak dapat dibina, saya target sampai 3 kali dibina, dan terakhir binasakan. Begitu juga dengan guru. Ada guru yang saya buangkan, yang saya berhentikan, yang honor di sini. Karena dia bagus katanya, tapi begitu saya cross check dengan siswa, ternyata guru itu membiarkan anak-anak tidur di kelas. Ya sekali Pak ya dilema etika di sekolah ini Pak ya. Bukannya banyak, sangat banyak. Hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang jelas kadang-kadang saya menggunakan sistem demokrasi, kadang-kadang saya menggunakan sistem kekuasaan, dan saya gunakan karena pemimpin itu adalah saya tidak mau yang dikatakan selemah-lemahnya ini memainkan doa, karena saya punya kekuasaan, punya power. Pada saat saya menggunakan power ada di situlah apapun yang terjadi akan saya hadapi. Itu Pak ya. Ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Maka terus banyak orang yang senang sama dengan Pak Jokowi, sama dengan Nabi Muhammad, diludahi lain. Tapi ya kita tetap senyum saja. Orang-orang yang kontra dengan kita biasa saja. Karena apalah arti sebuah jabatan, tapi saya tidak mau pada saat saya sedang diamanahkan oleh Yang Maha Kuasa dan negara terhadap pimpin sekolah ini, sekolah itu atau lembaga itu hancur di dengan saya. Itu yang saya tidak mau. Iya Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Ya, saya amati, saya panggil yang selesaikan. Saya melalui aturan-aturan sesuai dengan perundang-undangan. Tidak mau lagi sudah saya bilang. Saya pernah ada satu yang namanya SKP. Setiap tahun guru punya rapor. Saya juga punya rapor.
rapor pendidiknya senjata yang saya gunakan kekuasaan tadi. Di sana ada penilaian di atas ekspektasi dan di bawah ekspektasi. Nah ini loh, siapa yang kedua? Pasti Nah, pasti guru tersebut apa yang rugi. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? yang membantu saya dalam kasus etika yaitu data. Dengan data yang kurang, kita tidak bisa lah jebak Ibu Agus Riani, tidak salah, tapi nyatanya. Selanjutnya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas, keputusan yang saya ambil sudah saya pikirkan secara matang. Saya tidak bisa menjudgment seseorang itu bersalah. Tapi dengan data-data, kenapa orang-orang yang dulu wali kelas bertahun-tahun di era saya tidak wali kelas lagi? Dia tanya dengan kelompok yang bergoyang. Kalau mau adu argumen, saya semuanya punya data. Jadi Bapak mencari fakta-fakta dulu, data dulu, mengumpulkan data-data, sehingga nggak setiap tahun Pak ya, dari wali kelas guru di SMK tidak Pak ya? Jangan kan wali kelas, wakil saja tidak setiap tahun. Iya. Bapak punya penilaian tertentu pasti ya Pak ya? Karena begini kan dulu, saya menyiapkan pemimpin masa akan datang. Jadi orang-orang yang sekarang ini ikut JGP itu sudah akan siapkan, termasuk jabatannya. Tapi akan saya nilai terus, karena kita ini jabatan banyak sekali di sekolah, mulai dari kepala bengkel, kapro, di bidang perpustakaan, pembina OSI, koordinator BPPK. Jadi begitu dia naik ke wakil sudah matang, dan orang-orang yang duduk tampuk di wakil itu sudah siap jadi kepala sekolah. Tapi kalau jadi guru CGP mau jadi kepala sekolah apa pengalaman? Ya. Kabarnya angkatan 12 nanti ada materi terbaru Pak, tupoksi kepala sekolah, dan yang ikut CGP angkatan 12 nanti harus sesuai dengan keinginan Kepala Dinas ya, rata-rata Kepala Dinas. Bagus. Karena begini ya, saya amati di Ya Pak. Terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini. Demikian, terima kasih atas wawancara hari ini. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya, dalam etika atau rujukan moral berikutnya. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali sudah di SMA 4 hari ini Bu. Iya, alhamdulillah. Maaf ya Bu, saya mengganggu sebentar. Saya Agus Riani dari SMA Negeri 3 Oku. Terus? Saya CGP angkatan 11 Bu. Saya di sini akan mewawancarai beberapa pertanyaan untuk Ibu tentang dilema etika dan rujukan moral Bu. Gimana kira-kira? Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Itu ya, kalau yang namanya dilema sih kita hidup tetap ada dilema ya, Nak ya. Iya. Tapi di sini ada batasan yaitu etika dan moral ya. Oke. Kalau kita sudah berkehidupan di dunia pendidikan, insya Allah anak-anak kita itu memang yang kita tekankan adalah di etika dan moral tersebut. Nah, jadi kalau memang ada pun pelanggaran, ada pun kasus, ada masalah yang terkait dengan yang namanya etika, ya tinggal kita lihat dari sumber-sumber atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Misal mereka memiliki yang namanya pelanggaran secara etika, bahasanya itu kan masalah ya. Nah, ternyata di dalam etika juga ya kita harus lihat dulu. Suatu saat mungkin etika di daerah A itu dianggap suatu pelanggaran, tapi di B, di daerah B bisa jadi itu bukan pelanggaran etika itu. Nah, jadi tinggal kita yang
bisa melihat apakah itu di daerah kita, kita tekankan lagi, di daerah kita itu suatu pelanggaran etika kan itu. Begitu juga dengan moral, sama. Moral juga sama. Kalau secara umum Indonesia mungkin perlakuan ini, moral ini dikategorikan melanggar. Tapi ternyata ada bagian-bagian wilayah kita di Indonesia saja itu bukan suatu pelanggaran baginya. Itu menurut Ibu, identifikasinya tergantung dengan situasi dan keadaan. Oh iya. Baik Bu, kemudian bagaimana Ibu menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Itu ya, nah ini agak ribet yang namanya keputusan, apalagi ada istilah sama-sama benar dan nantinya juga ada yang nilai kebajikan kan seperti itu kan ya. Nah kalau yang seperti ini ya jelas kita harus identifikasi seperti tadi kan, kita harus cari dulu akar permasalahannya, siapa-siapa yang terlibat, apa penyebabnya dan sebagainya, tinggal kita bisa nanti menuju atau mengerucut ke hal yang namanya satu keputusan, ya kan? Kalau memang sama-sama benar, itu pun harus kita lihat lagi. Benar menurut A, benar menurut B. Nah ini sama-sama benar ini, ya kan? Tapi begitu kita adu benar dengan benar, belum tentu semuanya dikategorikan benar, kan seperti itu. Jadi bisa jadi yang benar di sini tadi 100% menurut dia ternyata hanya 80%. Di sini juga ternyata hanya 75%. Nah tinggal kita tarik benang merahnya biar mereka menjadi satu hal yang mufakat, sehingga tadi mereka tidak tersakiti keputusan itu di pihak ada A maupun di pihak B, dan mereka tetap nyaman dalam kebijakan itu atau keputusan itu. Seperti itu. Kalau Ibu itu ya. Jadi Ibu mengidentifikasi dulu ya Bu ya, untuk suatu keputusan melalui jalur yang sangat panjang tentunya Bu ya. Betul. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Oke, kalau langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu tadi ya, yang jelas itu tadi harus kita tahu dulu permasalahannya, siapa yang terlibat, ya kan? Apa yang menjadi pemicu permasalahan tersebut, dan kita tetap harus ya namanya permasalahan itu nggak mungkin langsung timbul dengan sendirinya, pasti ada yang perlu kita tinjau. Contohnya kasus ini kita tanyakan benar nggak sih kasus ini dengan teman terdekatnya dulu kan, seperti kan, karena di sini kan namanya langkah itu tidak semua orang itu mungkin sama, mungkin dia pakai step 1, step 2 dan sebagainya kan ya. Investigasi dulu Bu ya. Betul, kita cari dulu, investigasi dulu dari teman terdekatnya dulu, entah dari warga sekolah, entah mungkin dari orang yang mungkin di luar sekolah tapi memang punya kepentingan hal itu atau punya permasalahan seperti itu. Gak masalah, itu langkah yang Ibu sering lakukan seperti itu. Ya, sangat rumit Bu ya langkah-langkahnya. Ya. Karena kita akan mengambil sebuah keputusan. Betul. Selanjutnya hal apa saja Ibu selama ini anggap Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Itu ya. Jadi untuk mengambil keputusan terutama dalam dilema etika, ya kalau dibilang efektif, mungkin bagi saya itu efektif, bagi orang lain mungkin kurang efektif. Tapi sekarang saya berbicara bagi saya dulu kan, menganggap itu sangat efektif, yaitu kita harus menentukan solusi yang terbaik. Karena dari permasalahan itu menjadi ujung yang baik itu adalah solusi yang baik. Apapun bentuk masalahnya, kalau solusinya baik, efektif, bagus dan dimengerti oleh kedua belah pihak, ya insya Allah itulah yang sangat efektif kan, seperti itu kan. Nah iya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya ya itu tadi, kadang-kadang keputusan yang kita ambil saya bilang sudah efektif, bagi orang lain kan belum efektif. Nah tapi tadi tantangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam.
Perkenalkan Pak, saya Agus Triani dari SMK Negeri 3 Oku. Saya CGP angkatan 11 Pak. Saya di sini ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai dilema etika dan bujukan moral Pak. Ya, kalau dilema etika selama saya menjadi kepala sekolah banyak. Satu benar tadi ya, siswa saran 20 hari, 30 hari tidak masuk. Itu langsung SP1. Surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Keempatnya langsung kami berhentikan. Iya Pak, Tuh. iya. Oh begitu Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral Pak ya. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti kalau Bapak menerapkan peraturan memberhentikan anak dengan secara langsung tanpa panggilan, kan itu dilema ya Pak ya buat Bapak. Nah bagaimana cara Bapak menjalankan keputusan Bapak itu? Mengambil keputusan ini bukan saya sendiri, Bu. Karena kita ada punya wali kelas, ada wakil kesiswaan, ada wakil kurikulum, dan guru-guru lainnya. Jadi kami rapat dulu. Jadi wali kelas meneraskan bahwa sekian hari tidak masuk. Ini apa yang harus kita laksanakan dengan siswa ini? Makanya yang tadi Bapak bicarakan, SP1, SP2, SP3. Orang tuanya datang. Orang tua datang, mohon maaf Bapak Ibu, ya. Kami nggak bisa lagi nerima anak bapak atau ibu di SMA Karet-Mangun Batu Raja karena banyak pertimbangan merusak nama baik sekolah kelas masing-masing. Makanya dalam satu kelas ini, kenapa si nggak berbulan-bulan nggak datang, nggak ada berhentikan? Itu dan kami tetap rapat koordinasi Bu. Jadi langkah-langkah Bapak prosedur dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu Bapak dari wali kelasnya dulu Pak ya, Bapak koordinasi kerjasama dengan BK, selanjutnya baru rapat besar Pak ya untuk membahas tentang anak tersebut, seperti itu Pak ya? Benar Bu. Baru pada akhirnya sama-sama berkolaborasi memberikan keputusan soal anak tersebut. Oke Pak, terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu Pak? Ya saya kalau yang masalah efektifnya satu banyak pertimbangan. Yang masuk SMA kader Ibu ya, katanya orang miskin lah, banyak alasan nggak ada motor segala macam. Kita ini dulu yang ambil positifnya dulu, efektifnya dulu. Nah, siswa ini kita pelajari dulu. Sampai berapa hari, berapa minggu, berapa bulan masih tetap nggak menuruti aturan sekolah yang berlaku, ya sudah. Langsung kami ini kasih surat pemberhentian. Tapi sebelumnya diberitahu dulu melalui mungkin ada melalui WA atau langsung surat. Nah itu Bu terjadi. Oh baik Pak. Jadi melalui surat-surat dulu Pak ya. Surat SP1, SP2 baru